Shalom sahabat suar, selamat berjumpa kembali dan kita berjumpa di Tea Time, Teologi, Etik, dan Apologetika Time. Kita akan membahas isu-isu seputar kekristenan dan topik-topik lainnya, bahkan beberapa bahan-bahan pembinaan yang mungkin menjadi pertanyaan buat setiap kita. Namun demikian, kita tidak perlu takut karena kita akan mencoba untuk memaparkannya dengan casual dan membuat kita bisa mudah mengerti akan bahan-bahan tersebut. Nah, kita sampai kepada bagian kedua dari topik penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Bagi teman-teman yang belum menyimak atau belum melihat bagian yang pertama, silahkan untuk melihat channel kita dan kemudian menyimaknya dan melihatnya supaya pemahaman yang akan didapatkan menjadi lengkap dengan bagian yang kedua ini. Pada bagian yang pertama kita membicarakan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus dari waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani sampai kepada Tuhan Yesus menuju Golgota. Di situ kita berbicara tentang peluh darah ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dan kemudian kita membicarakan tentang bagaimana Tuhan Yesus menderita dengan cambukan, luka-luka yang terjadi di bagian tubuhnya karena cambukan yang dilakukan oleh pemerintah Romawi, dan kemudian juga luka-luka karena memanggul kayu salib dalam perjalanan dari tempat pengadilan menuju kepada Golgota, dan akhirnya kita membicarakan tentang mahkota duri. Sekali lagi teman-teman, coba lihat bagian yang pertama supaya bisa memperlengkapi wawasan ini. Dan pada bagian yang kedua ini, kita juga sudah kedatangan Dr. Herianto Kurnia seperti pada bagian yang pertama. Dan kita bersyukur karena Tuhan boleh memberikan Dr. Herianto di tengah-tengah kita, seorang hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan, diperlengkapi dengan pendidikan kedokteran, juga dengan pendidikan teologi di STT Teologi Bandung. Kita bersyukur, berterima kasih untuk kesediaan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih untuk waktunya, Ko Herianto. Selamat datang kembali di bagian yang kedua. Seperti tadi saya sudah sampaikan, bagian yang pertama itu adalah kita memahami tentang penderitaan dan luka-luka yang terjadi pada tubuh Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus dari masa di Taman Getsemani dan menuju perjalanan ke Golgota. Pada bagian yang kedua ini kita akan membahas apa, Dr. Herianto? Silakan. Ya. Kali ini kita akan lihat tangan yang dipaku. Tangan yang dipaku. Lalu tanda paku di kaki. Tanda paku di kaki. Kemudian lambung yang ditusuk. Yang ditusuk. Iya, dan terakhir kita lihat kematian Kristus. Oke, dan kita berharap pada bagian ini kita boleh semakin memahami tentang apa yang terjadi di salib. Sebuah penderitaan yang nyata yang dialami oleh Tuhan Yesus. Mari kita mulai dengan tanda paku di tangan. Iya, silakan. Tangan yang terpaku. Betul. Ya, terima kasih. Kita melihat ada satu gambar yang sering dipasang dimanapun, itu tanda pakunya seperti gambar ini. Jadi di tengah-tengah telapak tangan kita. Oh, di telapak tangan ya? Seperti ini ya. Tanda kasihnya itu selalu disimbolkan di tangan. Nah, dari segi kedokteran, kita punya lengan. Nah, lengan ini dari ujung sini sampai ke bawah, ini namanya lengan. Oke. Nah, kita bilang ekstremitas superior termasuk di sini. Di sini adalah lengan atas. Ini kita bilang brachii. Kemudian ini antebrachii, lengan bawah. Dan ini tangan. Nah, manus. Nah, ini yang biasa kita sebut. Nah, kalau misalnya Alkitab memang menuliskan dipaku di tangan, di bagian manakah bagian ini yang bisa paku itu tertancap? Ya, banyak orang mengiranya di telapak. Telapak tangan, betul. Nah, gambar-gambar yang di telapak tangan ini sebetulnya tidak mungkin di telapak tangan. Okay. Kalau misalnya Tuhan Yesus disalib pukul 12 siang, lalu meninggal kira-kira 3 sore, menurut Matius 27 ayat 45 sampai 46 ya, di sana dicatat, itu kurang lebih dari 3 jam dia ada di atas kayu salib. Betul. Kalau disalibkan, dipaku di tempat ini, itu tidak mungkin menahan beban berat. Akan sobek mungkin. Betul, akan robek, dan ini yang membuat sebetulnya orang yang disalib akan jatuh. Jatuh. Ya. Nah, kalau gitu kita harus cari di daerah mana paku itu ditancapkan. Oke. Nah, kita lihat ada satu lokasi di sini. Ini namanya rongga antara tulang ulna dan radius. Nah, rongga ulna dan radius ini kalau bahasa Indonesianya ini tulang hasta dan pengumpil. Kalau kita belajar
tulang-tulangan dulu ya, zaman Iya, SMA. zaman Nah, biologi. biologinya. Ini tulang radius dengan ulna. Kemungkinan di sini lokasi 1, karena ini akan membuat seorang yang disalib, yang di atas kayu salib bisa agak lama. Nah, kemungkinan yang kedua adalah di sini. Ini adalah metakarpal. Kalau bahasa Indonesianya pergelangan tangan. Di sini mungkin disalibkan. Kalau di telapak tangan seperti yang di sini nggak mungkin. Seperti yang tadi. Yang di sini. Nah, lokasi 1, lokasi 2. Yang manakah ini yang akan mengunci seseorang posisi tangannya supaya dia bisa tetap bertahan di atas kayu salib selama kurang lebih dari 3 jam. Ya, tidak terjatuh ke bawahnya karena beban berat. Nah, setelah kita telaah lebih lanjut, gambar ini diambil dari satu film, betul, ditempelkan di lebih atas ya. Atau misalnya di telapak tangan seperti ini. Nah, memang Alkitab kalau dalam perjanjian lama sebagai nubuat, itu Mazmur 22 ayat 17 itu menuliskan, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Jadi ditulis memang tangan dan kakiku. Nah, kita lihat tangan. Tangan seperti ini. Kalau di ronsen juga akan seperti ini. Nah, kalau terlihat seperti ini, sekarang kita coba pakunya itu ada di sini atau ada di sini. Ini 2 lokasi yang memungkinkan bertahan banyak. Nah, tetapi kalau kita perhatikan lebih lanjut, karena dibilang di Alkitab tangan, kalau ini kan lengan bawah. Tadi saya sudah bilang ini adalah antebrahii, lengan bawah. Kalau gitu kita mengacu ke Alkitab di tangan. Nah, kalau di tangan berarti lokasi ini. Nah, lokasi metakarpa ini kita telaah. Di sini ada 8 tulang. 8 tulang kecil yang tidak ada bahasa Indonesianya. Jadi kalau memang mau diindonesiakan, kita belajar biasanya mulai dari trapesium dari sini nih. Ya, trapesium. Jadi kita belajarnya bagian atas dan bagian bawah. Kalau lihat tulang-tulang gini kan ngapain sih belajar tulang-tulang? Nanti kita lihat lebih lanjut karena tulang ini poin penting juga. Nah, kita belajar dari sini, oskapoideum artinya bentuknya seperti perahu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia seperti perahu di bawah terang bulan, lalu membawa segitiga triquetrum, lalu bawa biji jagung pisiformes. Kemudian bawa palu hamatum, lalu kepalanya ada yang besar trapezoideum, ada yang trapesium, kepala kecil. Nah, mau nggak mau kita belajar bahasa Indonesianya seperti itu. Cara menarik lengkap, untuk mengingat-ingat ya. Betul. Tetapi ada kepentingan di sini. Karena 8 osa karpalia ini itu ternyata yang ditembus oleh paku. Nah, bagian inilah yang membuat kita harus berpikir jauh. Kalau tulang ini dirusak, apa yang akan terjadi pada seseorang? Contoh, seorang anak bawa gelas ini lari-lari, kemudian dia jatuh, tertusuklah oleh pecahannya di tempat ini. Apa yang akan terjadi? Anak itu akan datang ke rumah sakit dengan keluhan tertancap di sini, dan kemudian apa yang akan kita lihat? Nah, kita lanjutkan dengan melihat apa yang akan terjadi di balik ini. Kalau ada paku tertancap di situ. Kita lihat pakunya dulu ya. 3 lusin orang Yahudi, itu saya baca dari ada seorang dokter material tahun 68, arkeolog. Itu dia membuka satu korban namanya Yohanan yang disalibkan. Ditemukan paku 7 inci. 7 inci itu kalau dalam sentimeter kurang lebih 17,78 cm. Jadi 18 cm itu paku ya. Memang paku itu yang biasa dipakai untuk menyalibkan. Jadi ukuran itu cukup untuk membuat seseorang bisa disalibkan. Tertembus begitu ya? Tertembus dengan si patibulumnya tadi itu. Nah, kemudian paku ini yang 18 cm itu sekarang dengan diameter kurang lebih 1 cm. Ya seperti gambar-gambar yang banyak orang pakai, pakunya itu pasti gede-gede. Nggak mungkin paku yang kecil-kecil. Nah, kalau kita perhatikan, pergelangan tangan kita itu dilalui oleh 3 syaraf. Jadi ada, kita bilang nervus ya kalau syaraf ya. Bukan nervus gemetar atau grogi bukan ya, tapi memang nervus itu dari bahasa Latinnya syaraf. Nah, syarafnya itu ada 3. 1 syaraf ulnaris, syaraf radialis, dan syaraf medianus. Nah, 3 nervus ini melewati di tangan. Di tangan kita ini, termasuk lengan bawah. Nah, waktu dia lewat, ternyata di sini sebetulnya lewat pas di tengah itu nervus medianus. Nah, nervus medianus ini yang kita akan sorot lebih lanjut, dan rongga tempat ditusuknya ini kita bilang rongga destot. Nah, rongga destot ini di mana syaraf medianus lewat di situ.
Lalu fungsinya apa syaraf medianus ini? Kita kalau misalnya belajar syaraf kenal dengan kerja motorik, kerja sensorik. Nah, itu mungkin yang paling terkenal ya. Jadi artinya untuk motorik, untuk gerak. Otot-otot semua dipengaruhi oleh syaraf supaya dia bisa menggerakkan. Nah, sama halnya dengan nervus medianus ini. Contoh ya, kalau syaraf yang kena, yang tersinggung aja sedikit. Pernah ya waktu kecil main-main suka di sini, kesetrum. No, atau nggak sengaja terbentur. Iya. Rasakan itu cuma terbentur loh. Iya, betul. Itu aduh sakitnya gitu ya, nyetrumnya seperti apa. Ini ditusuk lalu dibuat luka si syarafnya. Nah, bayangkan itu nyerinya kayak gimana. Nah, itulah yang hebat. Coba perhatikan gambar ini. Ada sesuatu yang menarik dari gambar ini. Ini sebetulnya berhubungan dengan nervus medianus. Kadang orang nggak sadar, cuma lihat gambar Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya udah, memang ini. Tetapi orang ini pintar menggambar. Artinya dia mengerti syaraf medianusnya dan akhirnya dia gambar demikian. Ada yang menarik di sini sebetulnya, Pak Henrikus. Nah, beda ya gambarnya ya? Ya, ini gambarnya kebetulan dua-duanya sama. Artinya dua-duanya menyudut kepada satu yang memang kita harus teliti lebih jauh. Perhatikan jempolnya. Ada apa jempolnya? Ternyata jempolnya itu semua ke tengah. Kelipet ya? Kelipet semua. Nah, gambar ini sebetulnya digambar oleh orang yang mengerti. Kalau gambar-gambar yang ditusuk di tengah seperti yang tadi gambarnya di telapak tangan, orang itu nggak mengerti apa yang mau disampaikan. Hanya bukti, hanya simbol bahwa Tuhan Yesus disalib. Tapi kalau gambar tadi itu luar biasa, artinya betul sesuai dengan kebutuhan. Nah, pertama syaraf motoriknya, dia itu akan paralisis, lumpuh. Otot-otot motorik itu tidak mungkin bisa bekerja lagi karena syarafnya rusak. Nah, kalau kita pelajari anatomi, di sini ada dua otot oponen pollicis sama flexor pollicis brevis. Namanya aja flexor, jadi dia itu untuk melipat. Nah, kebalikannya ekstensi. Nanti kita bahas tentang ekstensi pada kaki. Nah, ini kebetulan flexor, jadi artinya melipat. Betul, itu syaraf yang akhirnya terlipat, jempolnya ini masuk ke tengah dan kemudian menusuk bagian tengahnya. Jadi tengahnya malah berdarah. Tapi itu bukan paku. Itu dari jempol yang menusuk, yang mengkerut, akhirnya melukai telapak tangan. Itu syaraf motorik. Jadi otot ini dua yang kena, yang dipersyarafi oleh nervus medianus. Bayangkan, itu kalau misalnya si anak tadi yang kena, itu pasti akan terlipat tangan jempolnya. Itu otomatis demikian ya, jempolnya otomatis langsung. Betul, secara motorik itu akan terjadi. Ya. Kemudian ya satu tangan, satunya maksudnya dua tangan karena dua-duanya ditusuk ya, nggak satu. Kalau si anak tadi yang jatuh ya satu, tapi ya kan kasus Tuhan Yesus ini dua. Kemudian yang kedua syaraf sensorisnya. Perhatikan warna yang ini yang membuat kita sebetulnya bisa belajar lebih mengenai nervus medianus. Yang warna di sini yang warnanya sedikit kemerahan ini ya, yang oranye ini, termasuk di bagian sisi ini. Itu syaraf sensoris yang dipengaruhi oleh si nervus medianus. Nah, kalau di gambar ini yang kuning nih, yang kuning ini. Nah, yang kuning ini secara syaraf sensoris itu sebetulnya akan membuat sakit bukan kepala dan kemudian kalau diperhatikan ini akan membuat baal. Jadi rasa raba kita itu udah nggak ada. Kayak lumpuh ya? Ya, kalau tadi otot lumpuh. Nah, kalau yang sensoris ini indera raba kita. Jadi nggak kerasa lagi, udah baal. Mau diapain juga dia nggak kerasa apapun. Nggak kerasa apapun. Nah, itu syaraf sensoris. Yang jelas, daerah ini yang dipengaruhi oleh syaraf sensoris tadi, itu nervus medianus ini ya, itu tidak akan ada lagi fungsinya. Nah, yang ketiga, selain motorik sensoris, kita punya vasomotor. Vasomotor ini yang mengalami satu perubahan suhu di tubuh kita. Nah, vasomotor ini akan terpengaruh juga ternyata oleh nervus medianus diubah. Jadi ini lebih hangat, lebih kering daripada normal. Dan di situ terjadi mulai pelebaran pembuluh darah. Pembuluh darah arteriol, jadi sebelum ke kapiler itu arteriol dulu. Nah, si arteriol ini akan vasodilatasi, melebar, dan kemudian keringat itu malah hilang karena kontrol simpatisnya juga hilang. Itu dari sisi vasomotornya. Nah, itu yang akan terjadi pada seseorang yang kena syaraf medianus. Nah, kembali lagi ke gambar ini ya. Jempol. Nah, kalau misalnya rasa nyeri yang luar biasa itu karena faktor tadi kalau kita terbentur syarafnya, ini pun akan terjadi di syaraf medianus yang mengenai si otot flexor ini dan kemudian akan membuat paku yang menancap ini membuat si jempol ke tengah dan kemudian terlipat. Ini terbukti.
gambar ini tidak ada jempolnya. Oh. Ini kain kafan Turin. Balik Ya, lagi ya. ya, ya. Saya ambil contoh dari seorang yang memang disalibkan dan kemudian di antara metakarpal 3 dan 4, ini antara pergelangan tangan 3 dan 4, di situ letak paku ditancapkan. Itu Ya. menembus kulit, menembus selaputnya, aponerosis palmar namanya, itu rusak semua, pasti. Dan kena arteri juga di sana, makanya ada pendarahan pasti. Kita bilang arteri palmaris superficial. Aduh, nama-nama Waduh, Latin susah ya. Nah, tapi itu memang yang mau dipelajari oleh kedokterannya. Iya, benar. Kemudian ototnya tadi, otot tendonya, ya bagian ujungnya, tendo Iya, otot iya. flexor, musculus interoseus, di sini ada tendo otot extensor, itu semua rusak. Dan yang pasti yang menancap ini di rongga destot ini itu mulai pergeseran tulang-tulang kecil yang tadi kita sebutkan. Oke. Di situ ada 4 tulang yang tergeser. Os capitatum yang kepala tadi, lalu os lunatum yang seperti bulan, os triquetrum yang seperti segitiga, dan satu lagi os hamatum yang seperti palu. Oke. Itu tulang akan bergerak, bergeser semuanya karena ada paku yang di situ ditancapkan. Nah, paku yang dimasukkan melukai syaraf medianus ini membuat kontraksi yang luar biasa pada ibu jari, dan kain kafan itu terlihat jelas sekali tidak ada jempolnya. Jadi kalau ada orang yang mau menggambar, jangan digambar jempolnya, karena jempolnya ini hilang. Nah, itu contoh gambaran dari tangan yang dipaku. Tangan yang dipaku ya. Walaupun tadi istilah-istilahnya cukup tidak lumrah didengarkan ya, tidak sering didengarkan, tapi dari gambaran ini bisa melukiskan betapa sakitnya ya penancapan itu. Ya kena tancap aja udah sakit, tapi ini diletakkan di satu titik yang melumpuhkan bagian daripada lengan tersebut. Tapi waktu ditancap itu tidak bergerak. Jadi dia bisa menahan bobot badan ya di atas. Betul. Beban yang tadi anggaplah kurang lebih seorang 33 tahun 50 kilo itu akan kuat tertancap karena paku yang ada di sini itu cukup menahan beban. Apalagi 3 jam di atas kayu salib. Jadi itu cukup kuat dan tidak akan terjatuh. Wah, ya. Nah, itu sudah diprediksi. Mereka mungkin punya kebiasaan, ya mereka kalau tancap di sini pasti robek jatuh. Iya, betul. Tapi mereka udah punya prediksi di sini atau yang tadi di sini. Tapi Ya, karena di Alkitab bilang di tangan, jadi kita prediksi di sini. Iya. Oh, itu nembus sampai ke dalamnya, pakunya begitu besar. Betul. Luar biasa. Waduh. Oke. Pak Herianto, dengan hal ini membuat kita bisa mengingat bahwa ketika Thomas ya, sebelum saya mencucukkan begitu ya, itu bekasnya ada di sana ya. Dan Tuhan mengundang kita untuk bisa melihatnya, mengalaminya secara sendiri ya. Oke, itu luka di tangan ya Pak Herianto ya. Iya. Apakah kita akan lanjut ke luka di kaki? Lanjut ke luka di kaki ya. Oke, kita lihat tanda paku di kaki. Nah, kalau kita perhatikan tanda paku di kaki, kita punya prediksi apakah satu paku untuk satu kaki, atau apakah satu paku untuk 2 kaki. Nah, kalau kita perhatikan gambar-gambar yang di mana yang dipasang, yang mungkin jadi patung pun, itu semua adalah satu paku. Iya, betul. Nah, apakah kakinya betul? dilipat Betul, gitu ya? kakinya dilipat. Memang sih penelitian Santo yang memang saya baca buku-bukunya semua, itu bilang, ya kalau saya bacakan ya, Santo Cyprian, Santo Ambrose, Santo Gregory itu berpendapat bahwa 2 paku. Tapi Santo Gregory dan Nasianzus, Santo Bonaventure itu bilang 1 paku. Nah, jadi sebetulnya banyak pendapat juga, 1 atau 2 paku. Sementara lukisan semua yang kita lihat itu 1 paku. Betulkah 1 paku? Ya, kalau kita prediksi secara ya Alkitab atau mungkin penelitian lebih lanjut, itu memang 1 paku. 1 paku. 1 paku. Nah, kaki kanan ada di bawah kaki kiri. Oke. Jadi kalau kita perhatikan semua gambar, perhatikan aja gambar yang di sini, itu kaki kanan di bawah, kaki kiri di depan. Kaki kanan di belakang, kaki kiri di depan. Wah, menarik. Ini kenapa tuh? Nah, betul ya. Padahal kebiasaan penyalipan zaman dulu itu justru kaki kiri di belakang, bukan di depan. Nah, ini saya tidak menemukan jawaban. Kenapa bisa kaki kanan di depan, kaki kanan di belakang pada Tuhan Yesus ya, kaki kiri di depan. Ya, kita nggak tahu kenapa, tapi ini membedakan. Artinya membuat satu gambaran, ini beda nih daripada yang biasa dilakukan. Tidak seperti biasanya. Ya, saat dipakukan, ini jelas kita lihat
karena ditekuk terlalu dalam, mau nggak mau harus nempel di atas kayu salib, di stipesnya itu. Dan ini pasti kita kenal dengan istilah kedokteran namanya hiperekstensi. Wah, apa itu? Tadi fleksi, melipatkan, ini meluruskan. Nah, kebalikannya ini harus posisi kuat hiper, bukan lagi ekstensi biasa, tapi hiperekstensi. Saat seseorang hiperekstensi, bayangkan, di sini tulang-tulangnya. Nah, belajar lagi tulang nih ya. 7 tulang, kalau tadi di tangan ada 8, ini 7 tulang. Tulang kecil-kecil semua, dan kalau kita lihat, namanya juga khusus, ini os calcaneus, os talus, os naviculare, os cuneiforme medialis, os cuneiforme intermedialis, os cuneiforme lateralis, os cuboid, sama yang ini os palang. Nah, kalau anak kedokteran mah semua harus hafal, mau nggak mau. Kita mah nggak usah ya? Nggak usah ya, kita asal tahu aja. Nah, sekarang pakunya mau nancep di mana nih? Pakunya ini akan kesulitan mau bergerak di mana. Nah, diteliti lebih lanjut, tidak mungkin juga di daerah seperti di tangan di metakarpal. Terlalu keras tulang ini, kalau yang di tangan tulangnya kecil-kecil, masih bisa bergeser, ini sulit bergesernya. Jadi kebiasaan mereka sudah mengira-ngira lokasinya akan di telapak kaki. Nah, ini yang membuat kita harus melihat, dan pasti kalau memangnya hiperekstensi yang tadi dibilang, itu akan membuat satu pergeseran sebetulnya di antara tulang yang di sini, yang di belakang tadi. Nah, itu kita bilang subluxatio atau luxatio. Jadi pergeseran tulang. Itu nggak diapa-apain, hanya dihiperekstensikan doang. Ya, dibuat lebih hebat, ekstensi kuat. Nah, itu yang membuat kram. Nah, kemudian pergeseran tulang. Yang tadi dibilang subluxatio atau luxatio. Jadi telapaknya ditarik ke bawah, itu otot pasti ya dipaksa ya? Jadinya. Iya, betul, jadi kram. Nah, sekarang kita perhatikan lokasi atau pembuluh darahnya dulu ini ya. Kurang lebih pakunya sama. Kalau memang mau dibilang lebih dari 11 cm, 11,5 lah ya, 12 cm, itu mampu untuk memaku 2 kaki. Kalau secara bersamaan. Ya, secara bersamaan. Jadi kalau kita perhatikan, paku yang demikian itu akan masuk di sini. Kalau kita perhatikan ada gambar otot, ada gambar pembuluh darah, ini semua tertancap. Nah, sekarang tinggal lihat lokasi. Lokasi yang diprediksi adalah di area metatarsal sedikit ke tengah ya? Iya, betul di sini. Ya, ini kan metatarsal kedua, ini metatarsal ketiga. Jadi tulang pergelangan kaki kedua dan ketiga gitu ya. Nah, di sini bisa ditancapkan paku, jadi di daerah sini. Ini yang akan membuat orang yang disalibkan bisa berdiri tegak. Jadi dengan paku yang ada di sini. Nah, kalau gitu ada pendarahan nggak? Ada lah. Ya, ada yang rusak nggak syaraf? Ada juga seperti yang di tangan. Ini kita bilang rongga Lisfranc. Jadi namanya kalau yang di tangan rongga Destot, ini rongga Lisfranc. Jadi memang ternyata punya nama masing-masing. Dan itu di tempat paku itu dimasukkan. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, kalau rongga di sini, perhatikan yang kuning ini syaraf. Nah, yang ini kuning syaraf. Dia akan menembus, akan kena syaraf, cabang-cabang nervus plantaris medialis sama lateralis. Kalau perhatikan, dia akan lewat di antara intermetakarpal 2 dan 3. Jadi dia akan lewat situ, lalu syaraf peroneus profundus di situ pun akan lewat. Di situ akan kena. Efeknya apa? Sama seperti tadi, ada motorik, ada sensoriknya juga. Jadi kena juga itu. Nah, gejalanya itu yang membuat kaki di sini akan mati rasa, tidak akan terasa apapun, rasa rabanya nggak ada, kesemutan dan yang pasti. Lalu bagian atas, bagian bawah itu semua akan ada hilang rasanya. Seperti tangan tadi ya, betul, tanpa rasa. Betul. Jadi baal ya kesannya. Dan yang pasti setelah syaraf peroneus ini rusak, orang ini sebetulnya tidak akan bisa lagi berdiri tegak. Dengan posisi hiperekstensi tadi, itu akan membuat drop. Jadi kita bilang foot drop. Nggak akan bisa lagi balik lagi, tapi dia jadi lemah. Nah, termasuk paralisis karena syarafnya rusak. Motoriknya juga rusak. Nah, kalau memangnya seperti itu, motoriknya kaki dan sendi pergelangan kaki, sensorisnya itu ibu jari kaki di sini sama jari kedua itu rusak. Nah, kira-kira syaraf yang robek itu akan mengganggu demikian. Sedemikiannya ya? Ya. Kalau diperhatikan secara sensoris, ini. Yang warna biru kecil ya, nggak terlalu besar. Nah, syaraf itu yang rusak, yang kena. Jadi kalau diperhatikan, fungsi sensoris dari cabang nervus peroneus profunda ini, itu satu titik kecil sebetulnya di sini. Tapi efek terhadap ototnya tetap semua.
Nah, itu sisa permukaan atas kaki yang bisa kita lihat di sini gambarannya yang biru ini. Oke. Nah, kita lihat dari manusia kain kafan. Ya, secara tidak langsung kita perhatikan ternyata di gambaran kain kafan itu ada bercak seperti bunga mawar yang ini. Ya, Ini dari luka kaki yang memang kena tumpukan darah, artinya ini yang depan darahnya mengalir, mengalirnya pun nggak lurus ya. Jadi dia miring. Kenapa? Ya, karena posisi Tuhan Yesus tidak berdiri tegak, dia bergoyang. Jadi Ya. turun naik. Ya. Nah, saat dia miring, turun, dia akan belok. Ini pembuluh darahnya nggak lurus, tegak lurus. Nah, di belakangnya kaki kanannya karena banyak darah yang kena dan akhirnya pembuluh darahnya pecah, lalu jadi satu timbunan darah gitu ya, Oke, limbangan darah. Nah, menggumpal di di situ situ. Nah, ya. di situ. Nah, itu paku yang menusuk itu yang membuat akhirnya bergeser pembuluh darah kiri dan kanannya, ya gambarannya karena dia tidak berdiam, terus memutar-mutar kakinya. Kenapa Yesus memutar-mutar kakinya? Nah, ini berhubungan dengan proses di mana akhir kematiannya. Oke. Secara tidak langsung bergerak naik turun, lalu mengendorkan posisinya, berkali-kali dia mengangkat kembali kakinya supaya dia bisa bernapas. Saat itulah seseorang mengambil napasnya bukan seperti kita bebas tinggal membuka dada lalu bisa menghembuskan napas. Saat itu Tuhan Yesus tidak bisa melakukan seperti itu. Dia harus meminta bantuan dari semua anggota tubuhnya termasuk kaki untuk menaikkan badannya supaya dia bisa bernapas. Iya. Kalau saya coba bayangkan ya, dengan posisi demikian, nafas itu dada harus dikedepankan, maka badan harus dinaikkan ya. Iya, betul. Nah, bantuan itulah yang sulit karena Tuhan Yesus kebayang kondisinya pun nggak mungkin untuk mengangkat demikian seperti biasanya orang. Iya. Jadi artinya dia perlu perjuangan berat. Nah, kakinya itu akan terus terputar. Dan itu pendarahannya memang terlihat seperti bunga mawar dan memang ada lekukan ke arah vertikal dan ininya. Ini jelas juga terlihat. Jadi gambar kaki kanan menimbulkan jejak, ya ada gambarannya. Ini yang nempel di kayu salibnya, jadi banyak darahnya. Dan secara cermin kalau kita perlihatkan, ini darah-darah bukan darah yang ya tanda kutip bukan darah sembarangan darah. Oke. Ya, ini diperjelas lagi. Jadi memang gambaran yang nempel di kain kafan itu jelas gambaran darah yang dari kaki yang terluka. Jadi dari dua luka ini, kalau saya mencoba untuk mengimajinasikannya, Ko Yanto, berarti sangat bisa dipahami ya, beberapa lukisannya itu Tuhan Yesus posisinya itu sedikit tidak simetris ya, karena menahan sesuatu, menahan beratnya dan mencoba untuk tetap bisa bernafas ya dengan menggunakan sisa-sisa tenaga yang masih ada ya. Ya. Dan saya tadi waktu penjelasan itu di tengah-tengah nafas yang sulit, Tuhan Yesus mengeluarkan beberapa kata-kata ya di atas kayu salib. Waduh. Dan diantaranya kata-kata tentang ampuni untuk dosa-dosa kita. Luar biasa. Ya, itu momen-momen terakhir ya. Memang saat-saat Tuhan Yesus mau meninggalkan kita, itu 7 kata salib diucapkan. Waduh. Nah, kita lanjut. Baik. Lanjut di luka lambung ya. Ya, karena hari itu hari persiapan, hari Sabat, mayat-mayat itu harus tidak diturunkan betul, tidak tergantung pada kayu salib. Karena hari Sabat, hari besar, datanglah orang Yahudi pada Pilatus meminta supaya kaki orang itu dipatahkan dan mayat-mayat diturunkan. Iya, betul. Maka prajurit lalu mematahkan kaki orang pertama dan kaki orang lainnya yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tapi ketika mereka sampai kepada Yesus melihat bahwa ia telah mati, maka mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak. Segera mengalir keluar darah dan air. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Di situ di Yohanes 19 ayat 31 sampai 34 dan 36. Ya. Nah, Yohanes mencatat demikian. Yohanes bukan dokter. Betul. Tapi dia mencatat ada darah dan air yang keluar dari luka di lambung. Nah, itu signifikan apa enggak dari dunia kedokteran? Nah, setelah saya baca, setelah saya teliti lebih lanjut, sebetulnya darah dan air itu karena si tentara Roma menusukkan ke daerah lambung, yang diduga itu adalah bagian sebelah kanan. Ini yang ditusukkan. Kemudian yang dilihat oleh Yohanes itu sebetulnya
Kalau darah jelas tahu, pasti Yohanes tahu lihat itu darah keluar merah. Iya, betul. Tapi air yang keluar itu Yohanes nggak ngerti. Iya. Itu sebetulnya bukan air, Oh. tapi sebetulnya memang ya bagian dari cairan yang ada di paru-paru. Bagian dari paru-paru Nah, mengalir ke bawah begitu, betul. keluar bersama-sama. Seharusnya yang keluarnya itu justru cairan dulu. Oh. Nah, setelah cairan baru darah. Hmm. Tapi kebiasaan sastra Yunani itu memang menuliskan yang lebih banyak dulu, baru yang sedikit. Oh, gitu ya. Jadi Yohanes akan menuliskan menurut urutan kemenyolokan. Jadi dia tulis darah dan air. Sebetulnya dalam dunia kedokteran harusnya air dulu, baru darah. Nah, Yohanes melihat ini warna merah yang keluar dari tubuh Yesus, udah pasti tahu. Tetapi air, nah itu asing buat dia. Oh. Dia nggak ngerti itu apa air ya, tapi dia tulis karena bening, jadi air. Nah, lokasi yang ditusuk itu kurang lebih di daerah sini. Di antara sela iga ke-5 dan ke-6. Diduga dia akan masuk, nusuk, dan kemudian di sini ada cairan pleura namanya. Cairan pleura itu cairan pembungkus paru-paru. Cairan pleurakardium, perikardium untuk paru-paru, kalau cairan pleura untuk jantung. Oke. Jadi dua itu akan tertembus dan para ahli menyebutnya sebagai hidroperikardium. Jadi artinya ada cairan di dalam si selaput pembungkus. Susah ya istilahnya. Istilahnya susah ya, istilah kedokteran. Nah, sebetulnya ini kita kenal dalam kasus Tuhan Yesus ini ada perikardial efusi sama pleural efusi. Jadi dalam status yang terjadi seseorang yang dari awal sampai akhir itu penumpukan cairannya agak banyak. Oke. Nah, sewaktu ditusuk, lokasi lambung yang dimengerti itu kira-kira sela iga 5 dan 6 ini. Kemudian kira-kira 12 cm dari batas garis tengah. Nah, ini linea medialis namanya. Kemudian itu kurang lebih 12 cm dari titik tengah. Nah, waktu ditusukkan itu akan merobek pleura, perikardium juga, kena jantung. Oh. Bagian yang kanan. Kita bilang ventricle dextra. Nah, itu waktu ditarik si tombak itu akan keluar cairannya dulu. Cairan perikardium sama pleuranya dulu. Baru keluar darah dari jantung tadi itu. Oke. Nah, itu keluar bentuknya encer dan mengalir seperti air. Dan kalau kita perhatikan, di sini ada tandanya. Kalau terlihat ini seperti sisa air yang tergenang gitu di sini ya. Nah, ini yang menyebabkan sebetulnya kalau kita lihat penumpukan cairan di pleura atau di selaput paru-paru juga, itu dengan ada gangguan jantung yang tersumbat. Kita bilang congestive heart failure. Jadi gagal jantung, penimbunan cairan karena kematian yang masif, gagal jantung masif itu akan tertumpuk. Nah, cairan juga sebetulnya di situ ada. Setelah kematian itu akan keluar setelah lambung ditikam. Nah, kita bilang istilahnya lambung ditikam, padahal bukan kena lambungnya. Iya, betul. Nah, tapi karena lokasinya seolah-olah dekat lambung, dekat lambung, jadi akhirnya atrium kanan kena, ventrikel kanan kena, kemudian hemoperikardium, artinya ada pendarahan dari selaput perikardiumnya, itu yang dilakukan oleh orang Romawi. Dan luka yang ada di, kalau kita perhatikan di kain kafan Turin ini, itu kurang lebih lebar 4 cm. Jadi kita pikirkan tombaknya itu pasti kurang lebih 4 cm. Nah, waktu ditarik, itu akan lepas dan kemudian keluarlah air. Kalau penusukan itu sendiri bertujuan apa, Pak Yanto, dokter? Kalau yang tadi dibilang di Alkitab, mematahkan kaki untuk menentukan bahwa dia sudah mati. Sudah mati atau belum. Jadi sebetulnya karena dilihat, sudah meninggal, udah mati, udah enggak ini, dia hanya untuk membuktikan secara kasar sebagai seorang manusia lah ya. Jadi akhirnya dia tusukan untuk membuktikan, nggak usah dipatahkan, nggak ada reaksi. Oke, ya betul. Jadi bukan menentukan ada darah dan airnya, bukan ya, tapi hanya untuk menentukan, wah orang ini mah udah nggak ada, udah nggak usah dipatahkan, langsung tusukan. Mungkin juga spontan aja pada waktu itu ya, tapi di dalam sejarah Alkitab itu untuk menggenapkan. Betul. Dan secara medis, ketika hal itu diteliti, membuktikan bahwa ada apa tadi yang terjadi di jantung itu gagal jantung dan sebagainya ya. Ya, betul. Jadi noda darah itu kalau diperhatikan lebih lanjut karena si tombaknya 4 cm, itu lukanya menganga kurang lebih bisa jadi 6 cm. Jadi dengan mengalir sebanyak kurang lebih dalam diameter ini 15 cm ya, itu terlihat. Dari depan atau dari belakang, dari samping itu terlihat proses penusukan lambung itu. Waduh.
Orang mungkin hanya melihat itu atau melakukan itu secara tidak sengaja, secara spontan, tapi semuanya terkontrol di dalam kedaulatan Allah. Luar biasa ya. Dan ternyata itu sebetulnya tergenap nubuat juga. Betul, betul, betul. Waduh, lengkap sekali ya. Ada tangan, kaki, kemudian lambung. Sebelumnya ada luka di punggung, di bahu, ada luka di kepala, di muka. Betul-betul seperti yang saya bilang. Mukanya udah nggak berbentuk, nggak dikenal lagi. Luar biasa. Baik, dari semuanya ini sampai kepada kematian Kristus. Gimana Dokter Hento? Ya, kita pelajari karena ini ada proses yang namanya asfiksia. Jadi artinya sesak napas karena kekurangan oksigen di dalam darah dia. Nah, darah yang sudah habis semua ditambah lagi memang ya jadi kurang ya. Nah, itu yang menyebabkan tekanan pada otot sama diafragma di dada itu posisi menarik napas perlu bantuan. Nah, itu yang menyebabkan waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia tidak bisa mengambil napas seperti biasanya. Dia perlu bantuan, dia harus mendorong tubuhnya naik supaya menghembuskan napas atau mengambil napasnya. Dan yang pasti kita kenal namanya asidosis pernapasan. Nah, ini apa sih asidosis? Itu karbon dioksida di dalam darah larut sebagai asam karbonat, lalu menyebabkan keasaman darah meningkat. Nah, ini yang menyebabkan detak jantung itu nggak teratur. Nah, kemudian dengan tidak teraturnya ini, sebetulnya itu saat dimana seseorang akan berpulang. Jadi waktu itu Tuhan Yesus juga pasti udah siap, dia bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sudah waktunya ya? Sudah waktunya. Nah, waktu dia sebelum berhenti, itu sebetulnya satu hal yang perlu kita perhatikan. Kita kenal namanya hipovolemik. Jadi jantung berdebar kencang terus, kegagalan jantung terjadi, cairan ngumpul di membran sekitar jantung, makanya tadi ada air ya, kita bilang dengan pericardial effusion. Nah, itu yang menyebabkan, lalu di sekitar paru-paru ada pleural effusion, yang tadi ada air lagi. Nah, semua air-air inilah yang menyebabkan akhirnya sewaktu ditusuk keluar air. Nah, ini posisi di mana oksigenasi paru-paru tidak bekerja dengan baik. Lalu asam karbonat membuat kejang jaringan otot, konsekuensinya kejang di seluruh tubuh, dan dia perlu bantuan dari bagian yang lain supaya bisa bernapas. Nah, dia akan mengangkat badannya, atau misalnya saat menghembuskan napas dia turun, kemudian mau napas lagi dia harus mengangkat lagi badannya. Dan ini kontraksi makin lama makin lemah. Tanpa bantuan otot, itu tidak bisa bernapas. Elastisitas paru-paru dan kerja tulang dada ini diperlukan saat ini. Karena tidak bisa bernapas seperti biasa. Paru-paru itu inspirasi kuat, lalu terjebak, terperangkap. Jadi dia nggak bisa lagi normal napas biasa. Nah, inilah yang menyebabkan oksigenasi normal, sirkulasi darahnya tidak bekerja dengan baik. Dan asfiksia itu mulai terjadi. Selama 3 jam ya? Ya, dokternya? Di akhir. Di akhir? Ya, di akhir. Ya, tapi proses 3 jam itu terus-menerus terjadi memang ya. Jadi proses untuk mengangkat badannya, bernapas, ya itu terus terjadi. Nah, kita kenal namanya status emphysematos. Jadi artinya elastisitas si paru-paru itu udah nggak bisa bekerja lagi dengan baik. Itu juga salah satu bahwa tanda seseorang yang memang paru-parunya sudah kekurangan cairan. Kekurangan cairan ya. Nah, itulah yang terjadi. Jadi kalau kita perhatikan lebih lanjut, apakah Tuhan Yesus bohong-bohongan meninggal di atas kayu salib? Ada beberapa orang yang berprasangka dia tidak mati, tapi pingsan. Kemudian setelah dibawa ke kubur Yusuf Arimatea, lalu dia bangun. Nah, nggak mungkin. Keguncangan hipovolemik yang terjadi itu membuktikan banyak darah yang keluar, dan penyaliban yang terjadi itu tidak mungkin seseorang berpura-pura bernapas atau tahan napas dalam jangka waktu yang lama. Nah, di samping itu ada tombak yang sudah menghujam, dan air dan darah itu sebagai bukti bahwa memang seseorang sudah meninggal. Jadi semua rangkaian informasi ini menyatakan bahwa cerita Alkitab ini sahih, otentik seperti kejadiannya. Betul. Waduh, luar biasa. Nah, Yesus Kristus datang ke dunia itu sebagai manusia biasa. Ya, kita kalau misalnya melihat beban getir yang dibawanya sebagai seorang manusia di atas kayu salib, itu menunjukkan cintanya buat kita semua. Betul. Dan kalau kita perhatikan, kita manusia tidak mungkin melihat penderitaan yang dialaminya. Kita terbiasa memandang penyaliban itu sebagai sesuatu yang biasa, satu simbol buat kehidupan seorang Kristen. Tapi di balik itu, sebagai seorang manusia, harusnya kita sadar
luka di sekujur tubuhnya, paku di kaki dan di tangan, tusukan lombak di lambungnya. Itu penderitaan yang tidak mungkin sebagai manusia normal siapapun tidak akan mau menghadapinya. Iya. Dan kalau kita lihat secara medis, itu bertahan untuk terhadap kekerasan penyaliban dengan luka di sekujur tubuhnya. Itu kalau masih ada yang bilang gagasan bahwa itu pingsan, itu ampun, ya. Pendapat itu tidak akan punya bukti yang kuat. Tidak mungkin ya, tidak mungkin itu terjadi ya. Ya, sebagai penutup saya mau bagikan salib itu menggambarkan bagaimana Allah bersedia meninggalkan kekuasaannya demi kasih. Nah, titik singgung di atas bukit Kalvari itu Allah menyerahkan hidup dirinya sendiri untuk umat manusia. Secara pribadi nyeri akibat penderitaan dan ia tidak dapat menghibur, menguatkan kita semua di tengah pergolakan. Ia mengingatkan bahwa itu tidak akan terhindar dalam sebuah dunia yang dirusak oleh dosa. Nah, ia mengalami hidup di dunia segetir-getirnya, sepahit-pahitnya, semua dijalaninya dengan sukarela. Ia tidak minta dihibur, seperti tadi firman Tuhan bilang ya, tidak minta ditangisi. Yesus datang ke dunia hidup sebagai manusia biasa, memikul dosa kita, mengalami beban getir kehidupan orang berdosa, menderita sengsara, sampai akhirnya dihina, disalib. Semuanya hanya satu, cinta kasih ilahi. Yeah. Di tengah manusia kita yang berdosa, pandanglah salib. Yeah. Lihat, terima keberdosaan kita sendiri senasib dengan Yesus. Berani bersama dengannya memikul kayu salib, mengarahkan hati kita, mempersembahkan hidup kita dalam persekutuan pengorbanannya. Yesus sengaja melangkah ke dalam rengkuhan tangan pengkhianat. Ia tidak menolak penangkapan. Mempertahankan dirinya di saat persidangan sebagai mengajukan dirinya sendiri, apa yang telah dideskripsikan, suatu bentuk penyiksaan yang memalukan, yang memilukan. Kenapa dia mau? Itu motivasi, ya. Seseorang yang mau menanggung penghukuman semacam ini. Yeah. Yesus mau menggantikan kita, menanggung maut yang layak kita terima untuk memberontakan kita. Itulah misinya ke dalam dunia. Apa yang motivasi dia? Sebetulnya satu kata, kasih. Kasih. Ya. Semua yang dikerjakannya karena kasih. Betul. Luar biasa. Oke. Saudara-saudara sekalian, kalau dari pemaparan yang tadi disampaikan, kita bisa memahami betapa Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang tidak mudah. Tidak ada, tadi Dr. Yanto sudah bilang, tidak ada seorang pun yang ingin, yang rela untuk melakukan itu. Saudara sekalian, apa yang terjadi itu memang nyata. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, mengalami siksaan yang paling menyakitkan, kepahitan yang paling pahit. Saudara sekalian, itu dikerjakannya untuk saya dan saudara. Itu dikerjakannya karena dia ingin menggambarkan betapa pahitnya dosa itu. Betapa buruknya dosa itu. Sehingga hukumannya pun sedemikian ekstrimnya. Namun puji Tuhan, kita bisa melihat di dalam Injil, dia mati buat kita. Begitu ya, Dr. Yanto? Betul. Nah, saya juga mau membacakan kepada kita 1 Petrus 1 ayat 16 dan 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bagi setiap kita yang sudah pernah mengenal Tuhan Yesus, semoga tayangan kita bagian pertama dan bagian kedua mengingatkan kembali, menghangatkan kembali hati kita. Seperti tadi Dr. Herianto sudah sampaikan, dia lakukan itu semua hanya karena kasihnya. Hanya karena dia ingin menebus saya dan saudara dari cengkraman dosa. Mari kita mempersiapkan diri dan merayakan perjamuan kudus di Jumat Agung. Dan rasa syukur, rasa hormat, rasa terima kasih yang terbesar yang kita bisa berikan kepada Dia Sang Juru Selamat kita. Dan merayakan Paskah dengan sukacita. Namun demikian, bagi teman-teman
yang mungkin saja selama tayangan ini hatinya tergetar, hatinya tersentuh dan ingin mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Saya mengundang teman-teman, saudara-saudara, sahabat Suar untuk boleh mengontak kami. Kita akan berdiskusi, kita akan berdialog, kita akan bercerita. Dan semua gerakan itu saya yakini adalah karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada saudara yang memanggil saudara untuk mengenal kasih-Nya itu. Terima kasih Dr. Herianto untuk pelayanannya, pembagian yang sudah dilakukan kepada kita semua. Dan saya sendiri merasakan penambahan wawasan dari sisi penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Itu membuat hati ingin mengabdi kepada Dia karena pengorbanannya sudah terlalu besar buat kita semua. Terima kasih Dr. Herianto, dan semoga pelayanan terus diberkati, keluarga diberkati, dan banyak orang boleh mengenal Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib melalui apa yang dikerjakan oleh Dr. Herianto. Oke, dan saya berharap buat teman-teman semua, kita tetap boleh setia mengiring Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kita memberikan hidup kita yang terbaik untuk Dia yang terlebih dahulu sudah memberikan hidupnya bagi setiap kita. Memandang salib, memandang kasih Yesus. Memandang salib, mengingat penderitaannya. Mengingat penderitaannya, mengingat kasih-Nya yang besar. Namun itu belum selesai. Karena pada akhirnya adalah kemenangan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Sampai di sini pertemuan kita pada kali ini dan berharap teman-teman diberkati. Sampai jumpa di Suar yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Betapa besarnya kasih-Mu, semakin aku mengasihi-Mu, semakin aku tak mungkin ku dapat membalas kasih-Mu. Sebesar apapun kasih-Ku padamu, terlebih besar kasih-Mu padaku. Pengorbanan-Mu di kayu salib, curahkan darah-Mu, tebus dosaku. Sebesar apapun kasih-Ku padamu, tiada sebanding dengan kasih-Mu. Hanya ini Tuhan, segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu.
segala